Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya hari ini semangat, ya. Semangat didasari karena kita sehat, kita punya kesempatan, ya. Kita punya naluri haus terhadap pengetahuan, sehingga pada hari ini tetap kita belajar dan terus belajar untuk menggali pengetahuan demi masa depan kita, ya. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini mengenai sejarah kebudayaan Islam, silahkan untuk mengambil keberkahan kita pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Dipersilahkan. Oke, terima kasih sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan kita pada hari ini senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat menggali ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang kelak akan bermanfaat bagi kita di hari kemudian. Anak-anak sekalian, kita absen terlebih dahulu. Adit Hermansyah, Agung Prasetyo, Ainun Nabila, Alan Ferdiansyah, Beni Ardian. Hari ini masuk semuanya, artinya bahwa kalian semua merasa perlu dengan pengetahuan, ya. Merasa haus dengan pengetahuan. Anak-anak sekalian, bahwa pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang Abdurrauf Singkil. Dari siapa Abdurrauf Singkil, kemudian pendidikannya seperti apa, kemudian karyanya apa saja, tujuan mengajarkan tarekat kepada santrinya, termasuk bagaimana dia menuju ke Jazirah Arab, untuk apa, semuanya sudah kita pelajari. Bahkan sampai dengan nilai-nilai perjuangan daripada Abdurrauf Singkil sudah kita pelajari. Perannya juga kita pelajari. Sehingga dari semua hal yang sudah kita pelajari tentang Abdurrauf Singkil, bahwa kemarin juga kita telah menggali bagaimana ibroh yang bisa diambil, manfaat yang bisa dipetik dari mempelajari Abdurrauf Singkil. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tokoh lain, ya, tokoh lain yang berjasa di dalam perkembangan penyebaran agama Islam di Indonesia. Ketika Jawa ada Wali Songo, ketika Sumatera ada Abdurrauf Singkil. Siapa lagi yang akan kita pelajari? Di antaranya adalah apa? Iya, semangat perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi semangat perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini yang akan kita bahas. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Nah, dari perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari, apa saja yang dapat kita ambil nanti?
Apa saja yang akan kita pelajari? Di antaranya adalah apa? Yang kedua adalah, yang ketiga adalah, dan yang keempat adalah, iya, tentu saja sebagai kunci dari pembahasan kita adalah keteladanan yang dapat diambil dari tokoh besar Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pita konsep, apa saja tujuan belajar kita hari ini? Hal apa yang kita inginkan? Ya, di antaranya adalah bahwa kalian semuanya nanti bisa menjelaskan biografi Muhammad Arsyad Al-Banjari, menjelaskan biografinya. Riwayat hidup, ya, riwayat hidup seperti apa? Kemudian menjelaskan nilai-nilai perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, sebagaimana kota konsep tadi, kalian bisa menjelaskan nilai-nilai perjuangan yang kemudian juga menjelaskan bentuk perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan yang terakhir, hal yang kita pelajari atau tujuan pembelajaran kita, hal yang paling penting adalah meneladani perjuangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Meneladani. Karena mereka tokoh besar, tokoh yang telah berjasa di dalam perjuangan agama Islam, penyebaran agama. Di mana? Nanti akan kamu tahu. Mereka di mana? Kalau Wali Songo di Pulau Jawa, kalau Abdul Rauf Singkil di Aceh Darussalam. Lah bagaimana bagaimana Muhammad Arsyad Al-Banjari akan kamu tahu. Silahkan Anda berkelompok, ya, silahkan berkelompok, baca bukunya, ya, kemudian telaah isinya, kemudian cermati bagaimana isi dalam kandungannya, kemudian kerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Saya hitung sampai dengan 5, silahkan Anda berhadapan-hadapan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan bersama kelompoknya untuk berdiskusi. Silakan cermati bacaannya, cermati wacananya, kemudian kerjakan tugas Anda di dalam LKPD. Saya berikan kesempatan 25 menit. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah, silahkan sesuai dengan posisinya tadi. Oke, sesuai dengan posisinya seperti tadi. Oke, terima kasih. Kalian semuanya telah berdiskusi, menyelesaikan tugas pada lembar kerja peserta didik. Sudah yakin, hanya sudah tuangkan dalam LKPD. Kita mencoba satu persatu. Ya. Kita mencoba dari kelompok masing-masing. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya berikan kesempatan untuk kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan
Silahkan untuk menyampaikan hasil kerja diskusi yang sudah kamu lakukan. Dipersilahkan. Pertanyaan, jelaskan biografi Muhammad Arsyad Al-Ghazali dalam mensyarahkan asal Indonesia. Muhammad Arsyad Al-Ghazali adalah seorang musafir Islam yang berasal dari kerajaan Baikal di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia lahir di Martapura yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-19. Syekh Muhammad Arsyad Al-Ghazali berperan besar dalam menegakkan Islam pada abad ke-18. Ia merupakan pengarang kitab Sabilah Murtadin yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. Bagaimana kelompok 2? Sama ada? Sama. Bagaimana dengan kelompok 3? Sama? Sama. Aplaus kita. Luar biasa, ya, luar biasa. Bahwa apa yang kamu tuangkan, apa yang kamu kerjakan, itu luar biasa. Ya, artinya bahwa apa yang kamu pelajari, apa yang kamu cermati, itu masuk dalam pikiran kita. Dan jawabannya adalah benar. Sekarang kelompok 2. Ya. Tegak. Kami dari Ya. kelompok 2 yang ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Ya. Jelaskan nilai-nilai perjuangan Muhammad Arsyad Al-Ghazali dalam menyiarkan Islam di Indonesia. 1. Nilai religius. 2. Kerja keras. 3. Kreatif. 4. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Cinta tanah air. Nomor 2. Hasil dari kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 3? Sama? Kelompok 1? Oke, terima kasih. Benar ya? Yang selanjutnya kelompok 3. Bagaimana hasil diskusi kelompok 3? Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Jejak bentuk semangat perjuangan Muhammad Arsyad Al-Ghazali dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Jawaban di dalam anak Al-Ghazali setelah itu menuntut ilmu di Mekah. Awal mula menyebarkan agama Islam di Banjar adalah dengan memulai pengajian dan menyebarkan dengan anak dunia. Iya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Oke, bagus. Ya. 3 persoalan sudah dijawab dengan bagus. 3 masalah sudah dikerjakan, sudah diselesaikan dengan bagus. Kita masih menyisakan 1 pertanyaan. Kita masih menyisakan 1 persoalan. Nomor 4. Adakah yang bisa? Adakah yang bisa? Kelompok 1? Ya, oke, silakan. Jelaskan pelajaran Muhammad Arsyad Al-Ghazali yang dapat diambil dalam merancang menyiarkan Islam di Indonesia. Nilai-nilai pelajaran Syekh Arsyad diantaranya nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa empati, cinta tanah air, bersahabat, gemar baca dan ilmu sosial. Iya. Bagaimana? Kelompok 2? Sama. Kelompok 3? Sama. Oke. Artinya bahwa semua persoalan yang ada di LKPD
Setelah kamu mencermati materi yang kamu pelajari, ternyata bahwa kamu dapat menyelesaikan dengan baik, menyelesaikan dengan benar. Oke, anak-anak sekalian, dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok ada kelompok ya. Dapat kita ambil petik, dapat kita ambil pelajaran mengenai biografi daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografinya bahwa ia lahir di Marta, di mana itu? Di Kalimantan Selatan. Berbeda dengan Abdurrauf Singkil. Abdurrauf Singkil di Aceh. Dan sekarang kita melompat. Kita menyeberang untuk mempelajari bagaimana suasana perkembangan Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata bahwa di sana ada tokoh besar yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lahir di Banjar, di Martapura, di Kalimantan Selatan. Itu. Nah, kapan lahirnya? Berdasarkan sejarah, memang masih mengalami simpang siur. Kapan lahirnya? Namun yang jelas bahwa Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berasal dari Martapura. Adalah merupakan ulama besar yang berasal dari kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan. Ya. Ulama besar, sama dengan Abdurrauf Singkil, juga merupakan ulama besar. Pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Ya, kenapa? Karena pengetahuannya, ya, karena pengetahuan yang dimiliki, maka beliau mampu mengarang kitab Sabilal Muhtadin. Inilah sekedar biografi daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan yang berikutnya adalah nilai-nilai perjuangan, ya. Nilai-nilai perjuangan. Bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Apa diantaranya? Religius, kerja keras, kreatif, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Religius tahu? Apa religius? Iya. Apa? Religius? Ada yang tahu religius? Gak ada yang tahu. Dalam pengetahuan keagamaan. Ketika dalam pengetahuan keagamaan, maka menunjukkan ketakwaan yang luar biasa. Itu. Kerja keras. Ya, tentu. Dia mampu menerbitkan, mampu menciptakan, mampu mengarang kitab. Kenapa? Karena memiliki segudang pengetahuan. Dia kerja keras untuk belajar. Dia pantang menyerah untuk belajar. Sehingga mumpuni terhadap pengetahuan agama. Sehingga mampu menciptakan kitab Sabilal Muhtadin. Itu kenapa? Kerja keras. Kemudian ada kreatif, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Yang selanjutnya, anak-anak sekalian, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh kelompok 3, bentuk perjuangan. Apa? Dia diangkat oleh Sultan Banjar. Kenapa? Ketika Sultan Banjar itu berkeliling menuju wilayah yang menjadi kekuasaannya, dia menemukan bahwa sosok Al-Banjari itu adalah sosok yang cerdas, anak yang cerdas, anak yang tekun, anak yang takwa. Karena kecerdasannya itu kemudian Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari ini diangkat anak oleh
sultan di Martapura. Nah kemudian setelah diangkat anak sultan, maka dia menuntut ilmu di Mekah, ya, menuntut ilmu haus seperti hanya Abdurrauf Singkir, menuntut ilmu ke Mekah. Karena apa? Karena sumber pengetahuan agama Islam diturunkan di Mekah, maka mencari sumbernya yang ada di Jazirah Arab. Ya. Yang kemudian setelah kepulangannya dari Mekah, maka misinya menyebarkan agama melalui pengajian dan menyebarkan dengan anak cucunya. Jadi bentuk perjuangannya adalah menyebarkan ajaran agama melalui apa? Melalui pengajian. Ya. Melalui pengajian, melalui anak-anak cucunya. Inilah misi perjuangan daripada dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan. Keteladanan yang dapat dipetik dari Muhammad Arsyad Al-Banjari diantaranya adalah religius. Karena pengetahuannya, keagamaan, maka menciptakan ketakwaan. Kemudian keimanannya kuat, ketakwaannya luar biasa. Sehingga dia adalah sosok yang religius. Kemudian jujur. Ya, jujur. Mana ada seorang rakyat biasa diangkat menjadi anak sultan? Ya. Mana ada? Tentu kenapa Sultan melihat sosok daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari itu adalah orang yang jujur. Sudah cerdas, jujur. Maka Sultan ini rela untuk mengangkat menjadi anaknya. Menjadi anak angkatnya. Bahkan sampai dengan membiayai. Mengutus untuk belajar sampai ke Jazirah Arab. Kemudian disiplin. Orang yang sukses biasanya karena menghargai waktu. Berdisiplin. Ya. Kemudian kreatif, mandiri, rasa ingin tahu. Halo? Ya. Rasa ingin tahu. Haus dengan pengetahuan. Maka akan memotivasi untuk belajarnya. Kemudian rasa cinta tanah air, bersahabat, gemar membaca, dan peduli sosial. Inilah sosok daripada keteladanan dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari semua yang sudah kita diskusikan, dari semua hal yang sudah kita bahas bareng-bareng, adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, saya akan mengambil evaluasi yang situ ada evaluasi, ya, ada evaluasi, silahkan kerjakan. Saya berikan waktu selama 15 menit. Sudah? Oke, kalau sudah semuanya dikumpulkan. Baik LKPD maupun lembar jawaban evaluasi. Terima kasih, saya yakin hasil evaluasi pasti akan memuaskan, karena saya yakin dengan diskusi tadi, kamu sudah bisa menyelesaikan dengan baik, maka evaluasi saya yakin kamu pun bisa menyelesaikan dengan baik. Barangkali itu yang kita pelajari sekali lagi, bahwa hal terpenting dari belajar kita hari ini, bagaimana kita bisa mengambil hikmah keteladanan daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari.
jari. Bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Religius itu harus. Apalagi sekarang ini kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Ya, media sosial sangat besar mempengaruhi kita. Maka kita harus mengedepankan pengetahuan tentang keagamaan. Ya. Kita harus mendekatkan dengan Sang Pencipta. Agar apa? Agar kita selalu menyandarkan bahwa persoalan-persoalan itu pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik, akan memberikan solusi. Maka kita harus mengedepankan religius. Kita tetap harus mengedepankan jujur dengan siapapun, dengan kawan kalian, dengan orang tua, dengan guru, dengan siapapun. Kita harus jujur. Jangankan terhadap orang tua, dengan adik sekalipun kita harus jujur. Jangan mentang-mentang adik kecil kemudian kamu otaki. Jangan mentang-mentang kecil adik kemudian kita akali. Ya. Ini biasanya seusia kalian begitu. Ya. Tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menciptakan, mewujudkan kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik terhadap orang tua, baik terhadap guru, baik terhadap kawan sejawat, baik terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Disiplin. Kalau kamu kepengen berhasil, nak, disiplin. Disiplin waktu. Disiplin belajar. Ya. Disiplin membantu orang tua. Karena tugas kamu bukan hanya belajar tok, namun kamu tetap belajar dengan orang tua, membantu orang tua, itu pasti. Ya. Yang berikutnya, kerja keras. Sebagaimana kamu dapatkan nanti di dalam rapot digital madrasah, ya. Bagaimana hasilnya? Tentu siapapun orang yang bekerja keras pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya pasti. Siapapun yang berusaha keras pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga dengan mandiri, ya. Mandiri. Kamu harus mandiri. Jangan bergantung dengan siapapun. Ya. Kecuali dengan Allah. Harus mandiri. Belajar harus mandiri. Kerja harus mandiri. Jangan menunggu bantuan dari orang lain. Seperti hanya ketika kamu mendapatkan tugas menunggu orang lain. Tidak usah, tetap kamu harus mandiri. Dan yang seterusnya sampai dengan peduli sosial. Sekarang hari ini anak sekalian, kita mengalami sebuah suasana di mana orang itu cenderung mementingkan terhadap dirinya sendiri, tapi tidak peduli dengan keadaan sosial. Bantu ketika hanya diminta, memberikan sesuatu ketika ada orang yang melihatnya. Jangan, ya. Tapi kita berikan sesuatu dengan kondisi dan memang orang lain juga membutuhkan. Kita tanpa pamrih dengan orang lain, tapi kita tetap mengharapkan ridha Allah. Barangkali itu anak sekalian yang dapat kita ambil pelajaran atau ibrah dari kita mempelajari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semuanya, bukan hanya saja kalian semuanya dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil hikmah dari
pelajaran kita tentang Muhammad Arsyad Albani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.